Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sahabat penyuluh, berjumpa lagi dengan saya Sukma dalam acara Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Sahabat penyuluh, sesuai dengan SE Menat nomor 2 tahun 2024, yaitu tentang program prioritas pemerintah yang terdiri dari yang pertama yaitu pencegahan dan penurunan angka stunting, yang kedua yaitu penanggulangan kemiskinan, dan yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi umat, dan yang terakhir yaitu ada pelestarian lingkungan hidup. Sahabat penyuluh, pagi hari ini kita sudah memiliki dua narasumber yang cantik-cantik ya pagi hari ini yang akan berbincang-bincang yaitu tentang peran penyuluh dalam pemberdayaan ekonomi umat. Nah, yang pertama yaitu ada Ibu Nyoman Merte Uliani SSH. Selamat pagi, Bu. Om Swastiastu, selamat pagi. Dan yang kedua yaitu ada Ibu Ena Ayuni Nasirah, ya. STHI ya, Bu. Selamat pagi, apa kabar? Selamat. Baik. Alhamdulillah baik. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang apa yaitu peran penyuluh dalam pemberdayaan ekonomi umat. Nah, di sini kita sudah memiliki dua narasumber, yaitu dari Ibu Ulik ya selaku penyuluh agama Hindu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dan Ibu Ena selaku penyuluh agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bagaimana, Bu, sebagai penyuluh, Ibu di mana wilayah binaannya, Bu? Oh, wilayah Tiang itu ada di Kecamatan Seririt, tepatnya Tiang pegang 10 desa. 10 desa adat, bagian barat. Ya, Bu Ena? Iya, kebetulan saya ditugaskan di wilayah KUA Kecamatan Geroga. Bagian barat juga, Bu ya? Iya. Bagian barat. Kita sama Bu ya. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang tentang peran penyuluh dalam pemberdayaan ekonomi umat. Seperti yang kita ketahui ada 4 program kan, Bu ya. Salah satunya yaitu pemberdayaan ekonomi umat. Nah, dari apa pendapat dari penyuluh tentang prioritas apapun program dari pemerintah yaitu tentang pemberdayaan ekonomi umat? Mungkin dari Bu Uli dulu pertama menjelaskan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Kita ketahui bahwasannya ada aturan yang sudah dibuat SE Menat nomor 2 tahun 2024 yang salah satunya itu adalah pemberdayaan ekonomi umat. Dan saya sendiri dari agen perubahan di Kantor Kementerian Agama sudah melaksanakan hal tersebut dan sudah 2 desa yang Tiang jalani. Nah, di sini pendapat saya sendiri sebagai seorang penyuluh dalam program prioritas tersebut adalah umat sedharma ataupun umat Hindu yang saya bina itu hendaknya bisa menata atau memanage keuangannya untuk dikelola untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupannya untuk ke depan seperti ini ke. Itu menurut pendapat saya. Jika itu dilaksanakan secara bersama-sama, secara otomatis ekonomi umat kita itu akan maju. Saya sangat setuju dengan program dari pemerintah ini. Kenapa demikian? Karena banyak masyarakat Hindu pada khususnya di Bali itu banyak memiliki usaha-usaha menengah ke bawah. Dan kita sendiri maklum menengah ke bawah sudah tidak ada anggaran yang untuk mencukupi membuat suatu usaha, dan disinilah kita perlu membantu untuk meningkatkan seperti apa UMKM yang ada dalam umat Hindu tersendiri seperti ini ke. Jadi menurut Ibu dengan adanya pemberdayaan ekonomi umat kita bisa meningkatkan kualitas di umat, kesejahteraan ekonomi umat di manapun itu, khususnya yang saya bina itu adalah umat Hindu seperti ini.
itu pendapat dari Ibu Uli selaku penyuluh agama Hindu. Bagaimana Iya. dengan Bu Ena, Bu? Iya, terima kasih Ibu host yang cantik juga. Tadi kita sudah itu kita sudah dipuji cantik, jadi karena kita juga senang ya, namanya perempuan dipuji cantik kan senang. Maka biar poinnya satu-satu ya, balik cantik kepada Ibu atau Mbak host ini manggilnya. Iya, Ibu host yang cantik ini. Baik, terkait dengan keumatan itu memang identik dengan tugas dan fungsi seorang penyuluh kalau berbicara masalah keumatan. Kemudian hubungannya dengan SE nomor 2 tahun 2024 terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat itu di salah satu sisi itu mungkin kehormatan kita selaku penyuluh yang awalnya identik dengan bimbingan dan penyuluhan keagamaan, sekarang ditambah dengan bagaimana seorang penyuluh bisa berinovasi tentang perekonomian dalam keumatan. Kalau di kami seorang muslim, kita ada namanya pondok pesantren, kemudian kita mempunyai majelis taklim. Majelis taklim itu adalah kumpulan berdasarkan komunitas, bisa ibu-ibu, bisa anggotanya bapak-bapak, remaja, itu bisa. Sekarang ini sudah mulai banyak komunitas baik berupa majelis taklim itu yang sudah mulai mempunyai usaha keumatan, koperasi juga, dan koperasi yang maju juga termasuk juga usaha-usaha ekonomi produktif yang secara tidak langsung akan menambah perekonomian anggotanya, taraf perekonomian anggotanya. Nah, di sini peran penyuluh, PR-nya untuk kita bagaimana bisa meningkatkan yang ada ini, meningkatkan yang ada dan mengadakan yang belum ada, kan seperti itu. Karena meskipun sudah banyak majelis taklim yang sudah mempunyai ekonomi kreatif yang produktif juga, tetapi banyak juga binaan kami yang memang mempunyai. Mungkin disinilah kita nanti bisa mewarnainya seperti itu. Seperti itu pendapat dari kedua narasumber kita tentang pemberdayaan ekonomi umat. Yang pertanyaan kedua ini, Ibu-ibu, apa peran penyuluh ataupun langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi umat? Mungkin Ibu Ena? Iya, ya biar nyambung ya, kan gitu. Iya, setelah kita karena ini kan out of the box ya, yang dulunya seorang penyuluh identik dengan bimbingan penyuluhan keagamaan, kemudian sekarang harus berputar otak bagaimana kita meningkatkan taraf perekonomian binaan kita, kan gitu. Tetapi kita juga karena kita sudah amanah dan sudah ditekankan oleh Bapak Menteri Agama kita bahwa seorang penyuluh juga harus ikut mensukseskan program ini. Maka langkah yang pertama kita buat adalah yang membentuk kelompok binaan yang memang passionnya ke bagaimana cara meningkatkan perekonomiannya gitu. Ya kita jaring, awal-awal kita jaring dari sekian binaan kita yang sekiranya mempunyai semangat untuk meningkatkan perekonomian kita dengan kemampuan dan hobi barangkali mereka masing-masing. Karena kebetulan ini penyuluhnya saya seorang ibu-ibu, binaannya juga kebanyakan kaum emak-emak, maka yang kita garap ya emak-emaknya itu yang notabene emak-emak itu kan suka masak, suka bikin jajanan, ya kita garap itu emak-emak yang punya hobi memasak kue ataupun makanan yang belum tersalurkan, kita koordinir, kemudian kita bina. Kebetulan bekerja sama dengan Ibu agen perubahan yang cantik ini, yang concern terhadap pemberdayaan ekonomi umat, kita mulai untuk berkomunikasi kepada
PLUT ya Bu ya, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Nah, di sana binaan kita arahkan untuk bagaimana pertama meningkatkan kualitas produknya, kedua meningkatkan packaging minimal tampilan dari produknya, dan akhirnya karena penyuluh itu kan punya jaringan bagaimana kita memasarkan. Mudah-mudahan dengan ini bisa membantu perkembangan dari binaan kita, terutama dalam hal peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. Barangkali bisa ditambahkan, dilengkapi dengan Ibu. Itu dari Bu Ena tadi. Iya. Menyasar ke ibu-ibu kan sebagai itu. Iya, betul. Itu. Ya, karena banyak nanti mungkin di wilayah binaan ibu-ibu Iya. yang sedang masak. Di sana dibuatkan mungkin usaha seperti membuat kue seperti itu Bu ya. Jadi itu sudah langkah-langkah bagaimana Ibu Ena itu pemberdayaan ekonomi umat di wilayah binaan. Iya, betul. betul. Nah, untuk selanjutnya dari Bu Puli bagaimana Bu? Silakan. Kalau peran penyuluh itu secara otomatis kan kita harus membina. Tugas penyuluh itu adalah memberikan pembinaan dan penyuluhan. Itu tupoksi kita sebagai penyuluh. Nah, seperti apa jalannya atau upaya untuk pemberdayaan ekonomi umat ini? Yang saya jalani itu sudah melaksanakan ke desa-desa. Yang pertama, memberikan penyuluhan seperti apa kita sepantasnya. Kita kan tiang sendiri secara pribadi kan membina umat Hindu. Nah, di sini kita ajarkan dulu seperti apa memanage keuangan. Kita tahu bahwa arta kama moksa dan dilandasi dengan dharma. Jadi catur purusa arta kita kenal di Hindu seperti ini ya Bu ya. Ya. Ada catur purusa arta di mana arta, kama dan dilandasi dengan dharma. Nah, seperti apa jalannya kita mencari arta tersebut? Arta itu dicari dengan kerja keras. Jadi diusahakan agar seluruh umat mencari harta dengan jalan yang benar, itu berdasarkan dengan dharma. Nah, seperti apa kalau istilahnya? Kalau sebutannya itu ada mendapatkan merta. Nah, dari hasil kerja keras yang dilakukan itu nantinya akan memperoleh merta itu sendiri. Jika jalan yang ditempuh untuk mencapai kekayaan atau harta tersebut dengan jalan yang salah, itu akan dinamai wisya itu sendiri. Nah, seperti apa jalan pintas yang diambil? Mungkin dari jalan mencuri kita mendapatkan hasil usaha. Itu yang tidak boleh. Kita tekankan dulu apa yang semestinya digarap oleh umat kita sebelum masuk ke usaha-usaha yang nantinya akan menghasilkan seperti itu. Nah, seperti apa memanage keuangannya? Ada dalam sastra dikatakan, dalam salah samusaya dikatakan bahwasanya sadana risadaning arte, sadana risadaning kamu, sadana risadaning dharma. Nah, seperti apa? Sepertiganya itu digunakan untuk berdharma, sepertiga penghasilan kita dipergunakan untuk memenuhi kama kita atau keinginan kita. Sepertiga itu adalah dipergunakan untuk kembali memulai usaha tersebut dan ditabung sisanya. Nah, itulah memanage keuangan dulu sebelum memasuki yang namanya tingkat yang lebih tinggi pelaksanaan dari usaha tersebut. Kita mulai dengan usaha yang minim seperti ini kita bagaimana cara mengelola keuangan yang nantinya akan mendapatkan hasil yang berdasarkan dengan dharma seperti itu ya. Jangan sampai usaha yang kita lakukan itu lepas dari ajaran dharma gitu. Karena itu penghasilan yang diterima itu tidak akan tidak akan mensejahterakan kita, tetapi akan menjerumuskan kita. Jangan sampai kan gitu ya. Nah, langkah-langkah apa saja yang nantinya akan diinginkan. Yang pertama itu adalah kita akan membentuk dari umat Hindu sendiri itu kita memiliki sering ada upacara dan upakara. Nah, bagaimana kita akan memanage umat kita untuk bersatu memajukan baik itu dari tingkat upacaranya
atau pembuatan bantennya itu kita jadikan satu dulu. Siapa yang bisa membuat banten, ayo gabung kita buat usaha banten, di mana itu akan mengurangi beban dari masyarakat Hindu yang melaksanakan upacara. Karena kita ketahui realitas sekarang itu banyak banten yang dijual, nah baik itu di penjual banten ataupun di yang tarafnya tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat setempat seperti itu, tidak bisa dibeli ataupun membuat dia tidak bisa seperti ini. Kita buat kelompok belajar tentang upakara tersebut. Sisanya kalau memang tidak bisa itu mungkin bisa dibeli di gereja. Nah, langkah-langkahnya inilah yang kita harus kejar gitu loh. Jangan sampai, niki karena terlalu mahal di sini, jangan. Itu yang membebani umat kita dalam pelaksanaan upakara. Jadi kita membuat usaha untuk meringankan, tapi tak lupa juga lepas juga ya yang namanya kita mencari hasil dari penjualan kan seperti itu ya. Sama dengan pelaksanaan UMKM juga kita ada yang di Naga Sepuh juga waktu ini saya sudah pernah ke sana, dan di Sangket juga UMKM juga sudah pernah ke sana, sama Ibu Ayunya juga sudah ke sana. Dan itu dari produk olahan produk dari hasil bumi yang ada di tempat itu. Kalau di Naga Sekepe itu karena dia basicnya ke sabute, mungkin di sana yang dikembangkan karena menurut pelakunya itu keterbatasannya itu hanya di ekonomi, faktor modal. Jadi kita akan bekerja sama dengan Flood itu seperti apa? Kita akan mendapatkan bantuan permodalan untuk usaha UMKM menengah ke bawah. Karena UMKM menengah ke atas itu ya jelas pasti dia sudah punya modal dulu baru membuat usaha seperti itu Bu ya. Kalau modal UMKM yang tingkat ekonominya rendah itu perlu sekali bantuan dari pihak-pihak yang punya dana lebih, secara otomatis ke koperasi atau bank itu agar mampu untuk memberikan pinjaman yang dengan bunga terendah. Nah, karena bunganya kalau tinggi, bunganya otomatis pelaku UMKM itu nggak bisa jalan gitu. Jadi kerjasama ini harus dibuat untuk mencapai langkah-langkah yang utama. Antara kerjasama pelaku UMKM-nya atau pelaku usahanya seperti apa ingin mendapatkan hasil kan harus memiliki modal, dan pemilik modal pun harus memberikan kebijakan untuk pelaku UMKM tersendiri seperti itu. Terima kasih Bu. Bu Uli tadi sudah menjelaskan peran dan langkah ya, apalagi ini khususnya umat Hindu Bu, apalagi di umat Hindu itu mengenal dengan upacara, adanya banten. Jadi ada orang beberapa yang mungkin seperti Bu bilang tadi ada kelas yang menengah ke bawah tidak bisa, jadi bisa bersama-sama membuat banten, kita ngayah istilahnya, dan itu juga bisa digunakan sebagai pemberdayaan ekonomi umat, mungkin bisa dijual ataupun saling membantu ya dengan satu sama lainnya itu. Nah, itu dari dua pertanyaan, dan pertanyaan yang terakhir yaitu apa kendala di lapangan yang mungkin Ibu temui tentang pemberdayaan ekonomi umat ini, dan apa ada solusi ataupun harapan ke depannya. Oke, dari Bu Mama Uli bisa menjelaskan? Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya langsung seperti apa tantangannya atau kendalanya di masyarakat. Yang pertama itu adalah mengumpulkan orang-orang yang mau dulu, karena keinginan dari seseorang itu untuk melaksanakan itu harus berdasarkan keinginan yang lascaria seperti yang dibilang ini, sistemnya itu ngayah dulu. Kita jangan lihat hasilnya ke depan. Kita berproses dulu. Proses itu pasti, yang namanya proses itu pasti sakit. Sakit dahulu nanti akan menemui kebahagiaan. Kita dalam prosesnya itu pasti ada banyak rintangan. Dan rintangan ini harus dilalui. Seperti apa? Kendalanya itu pertama itu adalah pengumpulan umatnya sendiri. Mau enggak dikumpulkan ini dulu? Kalau memang mau dikumpulkan, ayo bersama-sama kita buat seperti apa packagingnya atau kelompok ini agar memudahkan umat lainnya itu loh. Kita membuat kelompok untuk membantu umat lainnya. Seperti halnya buat bebantenan.
itu silakan bagi yang mampu untuk menjajahitan atau membuat banten, ahlinya membuat banten itu silakan berkumpul atau kita kumpulkan bersama-sama. Niatnya dulu agar mau ngayah dulu terlebih dahulu, karena itu pasti pertamanya tidak akan mendapatkan hasil dulu, karena banten itu kita jarit dulu dari hal tatakannya dan lain sebagainya, kita buat dulu sedikit demi sedikit untuk dirakit menjadi satu banten seperti itu. Jadi hasil pertamanya itu tidak bisa kita dapatkan. Jadi orangnya dulu, kendalanya niki baru modal dan waktu yang dimiliki dari orang itu kita harus hargai gitu loh. Nah seperti itu. Iya. Dari Ibu Komangli, soalnya dari Ibu Ena. Iya, kendala itu kalau diungkapkan bisa beribu satu kendala ya. Cuman PR kami di sini dengan 1001 kendala yang ada itu, bagaimana kita bisa meyakinkan binaan kita sehingga bisa atau mau untuk kita bina terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat. Maka kita harus mempunyai sesuatu yang menarik. Nah, sesuatu yang menarik itu apa? Maka di sini seiring dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2013 terkait dengan kewajiban bersertifikat halal, di mana di salah satu pasalnya, pasal 4 menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Nah, dari sini kami selaku penyuluh untuk memberikan layanan kepada masyarakat sehingga mau untuk tergerak hatinya, untuk mau kita bina, maka kita usahakan kita bantu untuk layanan aspek legalnya. Dalam hal ini adalah pencarian sertifikat halal yang dilakukan secara gratis, dan ini kita fasilitasi, bahkan kita sampai jemput bola, kita yang datang, kita yang melayani, kemudian sampai akhirnya goal sertifikat halalnya. Dan ini juga kerjasama yang epic juga dengan penyuluh kita agama Hindu, sehingga program ini bisa juga masuk ke binaan-binaannya Ibu penyuluh agama Hindu, dalam hal ini Ibu Uli. Iya. Dari itu pendapat dari dua narasumber kita tentang pemberdayaan ekonomi umat. Tadi sudah jelaskan panjang lebar. Mungkin sebelum kita mengakhiri ya waktu pagi hari ini tentang peran penyuluh dalam pemberdayaan ekonomi umat, mungkin ada sedikit closing statement dari setiap narasumber. Mungkin dari Ibu Ena. Iya, baik. Jadi saya teringat dengan kata-kata bijak salah satu orang tersukses di dunia, bahkan Ichiko Honda menyatakan bahwa jika kalian menyaksikan sekarang ini kesuksesan saya, kalian hanya melihat 1% kesuksesan saya, yang 99% adalah kegagalan saya. Itu poinnya. Jadi kita harus terus semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Dari Ibu Ena, sekarang Bu Uli. Jadi sebelum menghasilkan, hasilnya itu adalah kita haturkan. Jadi berdasarkan dengan dharma dulu kita mencari arta dan mampu nantinya akan memenuhi kama itu sendiri. Bagi sahabat penyuluh, itu juga narasumber kita sudah memberikan closing statement. Jadi sahabat penyuluh, peran penyuluh dalam pemberdayaan ekonomi umat yaitu bisa memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada umat tentang manajemen keuangan dan yang benar dan cara memperoleh harta atau uang yang baik ataupun halal. Dan yang kedua, kita bisa mengembangkan atau memberdayakan usaha-usaha kecil yang ada di kelompok binaan ataupun kelompok masyarakat yang dibina oleh penyuluh maupun umat yang ada di setiap wilayah ya, sahabat penyuluh. Jadi demikian Ngorto pagi hari ini, kita sudah berbincang banyak dengan dua narasumber kita, dan saya akhiri dengan salam moderasi.